Alia duduk di ruang kerjanya yang sempit. Tumpukan berkas mahasiswa dan draft penelitian memenuhi meja. Namun, matanya tak tertuju pada dokumen-dokumen itu. Di layar laptopnya, sebuah file Word terbuka dengan judul Surat Pengajuan Perceraian. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia menarik napas panjang. Setiap kata dalam surat itu ia ketik dengan tangan bergetar. Bukan karena ragu, tapi karena lega sekaligus sedih. Lega karena akhirnya ia berani mengambil keputusan yang sudah lama ia pikirkan. Sedih karena keputusan itu berarti menutup buku yang pernah mereka tulis bersama. Raka, gumam Alia pelan. Nama itu seakan membangkitkan seluruh kenangan. Dari masa awal pernikahan yang penuh tawa, hingga masa-masa belakangan yang hanya diisi pertengkaran kecil. Pertengkaran yang tampak sepele, tentang siapa yang harus belanja, tentang siapa yang lebih sibuk, tentang siapa yang tidak mengerti siapa, tetapi perlahan berubah menjadi jurang lebar di antara mereka. Alia menekan tombol save. Surat itu kini resmi ada di folder pribadinya. Ia hanya perlu mencetaknya dan menyerahkannya ke pengadilan agama. Semua sudah ia siapkan. Hatinya sudah bulat. Atau setidaknya begitu ia yakinkan dirinya. Siang itu, Alia menerima email dari bagian akademik kampus. Judulnya, Penugasan Dosen Pendamping KKN Semester Ini. Alia hampir tak tertarik membukanya. Pikirannya sedang penuh. Namun sebagai dosen muda, ia tak punya pilihan. Tugas ya tugas. Ia klik email itu. Matanya membesar. Lokasi, Desa Sukamukti. Waktu, 2 bulan penuh. Nama dosen pendamping lain, Raka Pratama. Alia tertegun. Tangannya refleks menutup mulut. Seolah tak percaya dengan apa yang baru ia baca. Kenapa harus dia? Batinnya berteriak. Dunia rasanya sedang bercanda dengannya. Malamnya, Alia duduk di ruang tamu dengan lampu redup. Ia menatap amplop coklat berisi berkas pengajuan cerai yang sudah siap ia serahkan ke pengadilan. Ia merasa hatinya dihimpit 2 beban. Perpisahan yang sudah ia rencanakan, dan kenyataan bahwa ia harus menghadapi Raka dalam tugas resmi kampus. Kalau ini bukan takdir yang aneh, aku tak tahu lagi harus menyebutnya apa, katanya lirih sambil menatap kosong ke dinding. Ia menimbang-nimbang. Bisa saja ia menolak penugasan itu, meminta kampus menggantinya. Tapi dosen muda seperti dirinya jarang diberi kesempatan terjun ke desa. Penugasan itu penting bagi karir akademiknya. Jika ia menolak, mungkin namanya tak akan dipertimbangkan lagi untuk kesempatan serupa. Lagi pula, alasan apa yang harus ia berikan? Karena saya sedang cerai dengan dosen lain yang ditugaskan di sana. Tentu saja itu bukan alasan yang pantas. Alia menegakkan punggungnya. Baiklah, aku akan jalani. Profesional. Urusan pribadi, tetap pribadi. Aku bisa. Ia bicara pada dirinya sendiri, seperti sedang memberi perintah. Esok paginya, Alia datang ke kampus untuk rapat teknis KKN. Ruang rapat dipenuhi dosen dan panitia. Suasana ramai, penuh diskusi tentang jadwal, anggaran, dan pembagian tugas. Alia duduk di pojok, berusaha menghindari tatapan siapapun. Dan di sanalah ia melihatnya. Raka. Duduk tenang, wajahnya datar, mengenakan kemeja biru muda yang sering ia pakai ke kampus. Seolah tak ada yang berubah. Seolah rumah tangga mereka bukan sedang di ujung tanduk. Sesaat mata mereka bertemu. Alia cepat-cepat menunduk, pura-pura menulis catatan di buku kecil. Tapi dalam hatinya, ada perasaan campur aduk yang sulit ia jelaskan. Ada marah, ada kecewa, ada rindu yang ia benci. Sepulang rapat, Alia mengurung diri di kamarnya. Ia mengambil surat cerai yang sudah ia tulis. Ia membacanya kembali, dari awal sampai akhir. Di bagian penutup, ia menulis, "Saya berharap keputusan ini yang terbaik bagi kami berdua." Matanya panas. Kata-kata itu terasa formal, kaku, padahal hatinya sedang berantakan. Kenangan muncul tanpa diminta. Bagaimana dulu Raka selalu menemaninya belajar saat mereka masih mahasiswa.
Bagaimana Raka menjemputnya di bawah hujan, hanya untuk memastikan ia sampai kos dengan selamat. Bagaimana Raka dulu bisa membuatnya tertawa hanya dengan candaan sepele. Semuanya datang beruntun, membuatnya ingin merobek surat itu. Tapi kemudian ia ingat pertengkaran mereka yang tak pernah usai, ingat lelahnya merasa tak pernah dimengerti. Kenangan indah itu seakan tertutup oleh kabut tebal bernama kecewa. Hari keberangkatan pun tiba. Mahasiswa sudah berkumpul dengan koper dan tas besar. Bus kampus menunggu di halaman. Alia datang dengan wajah tenang, menyembunyikan segala keruwetan pikirannya. Mahasiswa menyapanya ramah. "Selamat pagi, Bu Alia." Ia membalas dengan senyum tipis. Dan tentu saja, Raka ada di sana. Membantu mahasiswa mengatur koper, menertibkan barisan, memberi arahan dengan suara tegas tapi hangat. Persis seperti dulu saat ia memimpin organisasi kampus. Alia berdiri agak jauh, berusaha tidak memperhatikannya. Tapi matanya selalu saja mencuri pandang. Dalam perjalanan menuju desa, bus dipenuhi tawa mahasiswa. Alia duduk di kursi depan, membuka laptop pura-pura bekerja. Raka duduk di sisi lain, membaca buku. Mereka tak saling bicara, hanya diam. Diam yang sesungguhnya lebih bising daripada suara mahasiswa bernyanyi di kursi belakang. Sampai di desa, Alia merasa tubuhnya lemas. Perjalanan panjang melewati jalan rusak dan berdebu membuatnya lelah. Namun, ia harus segera menata diri. Kepala desa menyambut dengan hangat, warga berbondong-bondong datang, anak-anak kecil berlarian menyapa. Semua tampak sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kota. Dalam sambutannya, kepala desa berkata, "Kami senang sekali ada 2 dosen yang mendampingi. Semoga kerjasama ini membawa manfaat bagi desa kami." Alia hanya bisa tersenyum kaku. 2 dosen. Ya, dia dan Raka. 2 orang yang di mata warga tampak sebagai tim. Padahal di dalam hati mereka sedang berada di persimpangan jalan. Malam itu, Alia berbaring di kamar rumah warga yang menampungnya. Suara jangkrik bersahut-sahutan di luar. Ia memandangi langit-langit kayu, sementara pikirannya melayang pada surat cerai yang masih tersimpan di tasnya. Ia berjanji pada diri sendiri, "Aku akan tetap profesional. 2 bulan ini hanya soal tugas. Setelah itu, semua selesai." Hari pertama kegiatan KKN dimulai dengan pembagian kelompok mahasiswa. Aula balai desa dipenuhi suara riuh rendah. Mahasiswa sibuk mencari teman sekelompok, beberapa sudah mengeluarkan kamera ponsel untuk bersuah foto. Alia berdiri di depan ruangan, mencoba tersenyum meski hatinya masih terasa berat. Ia memegang daftar nama mahasiswa bimbingannya. Tugasnya jelas, membimbing, mengarahkan, dan memastikan program KKN berjalan sesuai rencana. Namun, pikirannya terus saja melayang ke satu hal, atau lebih tepatnya 1 orang, yang berdiri di sisi lain aula. Raka. Ia tampak sibuk memberi arahan kepada kelompok mahasiswa yang menjadi tanggung jawabnya. Wajahnya tenang, seperti biasa. Suaranya tegas, penuh wibawa. Mahasiswa tampak menghormatinya, mendengarkan setiap kalimat yang ia ucapkan. Alia tahu persis, itulah yang dulu membuatnya jatuh hati. Ketegasan yang menenangkan. Tapi sekarang, ketegasan itu hanya menjadi pengingat bahwa mereka berdua pernah saling mencintai dan kini sedang menunggu keputusan akhir. Ketegangan pertama terasa saat kepala desa meminta Alia dan Raka berdiri bersama di depan mahasiswa. "Bapak Ibu dosen pembimbing inilah yang akan mendampingi kalian selama 2 bulan. Ibu Alia membimbing kelompok 1, Pak Raka membimbing kelompok 2. Tapi dalam banyak kegiatan, mereka akan bekerja sama. Jadi, hormati, dengarkan, dan belajar dari mereka," ujar kepala desa sambil tersenyum. Alia tersenyum kaku. Raka hanya mengangguk tipis. Dari luar, mereka terlihat profesional. Namun, bagi yang jeli, ketegangan itu jelas terasa. Mereka berdiri terlalu jauh satu sama lain, seperti ada dinding tak kasat mata di antara keduanya. Mahasiswa saling berbisik. Beberapa menatap penasaran. Ada yang berkomentar lirih,
Kayaknya Bu Alia sama Pak Raka nggak terlalu akrab, ya. Alia mendengarnya, tapi ia pura-pura sibuk merapikan berkas. Hatinya makin gelisah. Hari itu, setelah acara pembukaan selesai, Alia membawa kelompoknya ke rumah warga yang akan menjadi tempat tinggal mereka. Rumah sederhana dengan dinding papan kayu dan lantai semen. Anak-anak kecil berlarian di halaman, tertawa riang. Alia berusaha menyesuaikan diri, menyapa warga dengan ramah, membantu mahasiswa menata kamar. Tapi setiap kali ia melihat ke seberang jalan, ia melihat Raka. Rumah yang ditinggali kelompok Raka ternyata hanya berjarak beberapa meter dari rumah kelompok Alia. Artinya, mereka akan sering bertemu. Sering sekali. Profesional. Alia. Ingat itu, ia mengingatkan dirinya sendiri. Sore harinya, mahasiswa Alia mengajaknya rapat kecil membicarakan program kerja. Mereka duduk melingkar di teras rumah. Alia mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan masukan, dan sesekali menuliskan poin penting di buku catatan. Namun, pembicaraan mereka beberapa kali terhenti karena suara dari rumah seberang. Mahasiswa kelompok Raka sedang berdiskusi dengan semangat, bahkan sesekali tertawa keras mendengar candaan Raka. Alia mencoba tetap fokus, tapi sulit. Telinganya seakan sengaja mendengar suara itu, meski hatinya menolak. Salah satu mahasiswa, Nisa, tiba-tiba berkomentar, "Bu, Pak Raka asik banget ya sama mahasiswa. Tadi saya sempat ikut dengar diskusi mereka." Alia menelan ludah. "Iya, Pak Raka memang begitu," jawabnya singkat, berusaha terdengar netral. Padahal hatinya terasa seperti disayat. Ia teringat masa-masa dulu, ketika ia sendiri yang sering tertawa karena candaan Raka. Malamnya, balai desa kembali ramai. Ada acara penyambutan dari warga, makan bersama dengan nasi liwet, ikan asin, dan sayur sederhana. Alia duduk bersama kelompoknya, sementara Raka duduk bersama kelompok lain di meja panjang yang sama. Beberapa kali pandangan mereka beradu tanpa sengaja. Setiap kali itu terjadi, Alia buru-buru mengalihkan tatapan. Ia tak ingin mahasiswa atau warga menyadari sesuatu. Namun, rasa canggung itu terlalu kentara. Seorang mahasiswa laki-laki dari kelompok Raka tiba-tiba menyapa, "Bu Alia, Pak Raka tadi cerita kalau dulu ibu sering ikut kegiatan pengabdian juga, ya?" Alia terkejut. Raka bercerita tentang dirinya? "Oh, iya," jawab Alia pendek, berusaha tersenyum. Ia melirik Raka sekilas. Raka hanya menunduk, seolah tak ingin memperpanjang topik itu. Setelah acara usai, Alia berjalan pulang ke rumah warga tempat ia tinggal. Malam gelap, hanya diterangi lampu minyak di beberapa rumah. Suara serangga malam mengiringi langkahnya. Di persimpangan jalan desa, ia bertemu Raka. Tanpa sengaja, mereka berpapasan begitu saja. Hanya beberapa detik. Alia menunduk, mempercepat langkah. Raka sempat membuka mulut, seperti ingin mengatakan sesuatu. Tapi akhirnya ia hanya diam. Keduanya berjalan ke arah berbeda, dengan hati yang sama-sama penuh perasaan yang tak terucap. Di kamar, Alia duduk di atas tikar, menatap kosong ke arah jendela. Ia merasa letih, bukan hanya karena kegiatan seharian, tetapi juga karena pertarungan batin yang terus ia jalani. Ia tahu, 2 bulan ke depan tidak akan mudah. Bukan hanya soal mendampingi mahasiswa, bukan hanya soal menyesuaikan diri dengan kehidupan desa, tapi juga soal bagaimana ia harus berhadapan dengan Raka, orang yang dulu ia cintai, yang kini ia yakini sudah tak lagi sejalan dengannya. Namun, jauh di lubuk hati, ia juga sadar satu hal, pertemuan tak terduga ini mungkin bukan kebetulan semata. Dan itu membuatnya semakin sulit tidur malam itu. Hari-hari awal KKN berjalan dengan ritme yang padat. Mahasiswa mulai menyusun program kerja, mengajar anak-anak desa, membuat pelatihan kecil, hingga membantu membersihkan saluran irigasi. Alia fokus mendampingi kelompoknya. Ia selalu hadir di setiap rapat, memberi arahan dengan detail, bahkan turun tangan langsung jika ada yang kesulitan. Namun, semua itu juga bagian dari upayanya menjaga jarak dari Raka. Ia tahu,
Jika terlalu sering berada di dekatnya, pikirannya bisa kacau. Maka Alia menutup rapat komunikasi. Bicara hanya seperlunya, hanya jika benar-benar terkait urusan mahasiswa atau kegiatan desa. Selebihnya, ia memilih berdiam diri. Mahasiswa mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda. Mereka melihat Alia dan Raka jarang berinteraksi, bahkan sekadar berbincang ringan. Padahal, dua dosen pendamping biasanya sering berdiskusi bersama agar program berjalan seimbang. Suatu siang, di teras rumah tempat kelompok Alia tinggal, beberapa mahasiswa tengah menyusun rencana mengajar anak-anak desa. Nisa, mahasiswa yang paling cerewet, tiba-tiba bertanya, "Bu, kenapa ya Ibu jarang ngobrol sama Pak Raka? Kan lebih enak kalau dosen-dosen juga kompak." Alia tersenyum tipis. "Kami sibuk dengan kelompok masing-masing. Tugasnya kan banyak, jadi ya fokus dulu," jawabnya singkat. Mahasiswa lain ikut menimpali. "Tapi rasanya kayak ada tembok gitu loh, Bu. Kalau Ibu dan Pak Raka bisa lebih sering diskusi bareng, pasti kami juga lebih semangat." Alia terdiam sejenak, lalu menutup pembicaraan dengan kalimat standar, "Nanti kalau memang perlu, kita akan koordinasi kok." Jawaban itu terdengar meyakinkan bagi mahasiswa, tapi di dalam hati Alia tahu bahwa ia sedang berbohong pada dirinya sendiri. Bukan soal perlu atau tidak. Ia memang sengaja menjaga jarak. Di seberang, Raka pun melakukan hal serupa. Ia sibuk membimbing kelompoknya, menghindari Alia sebisa mungkin. Jika ada pertemuan bersama mahasiswa dari dua kelompok, Raka selalu memilih duduk agak jauh, hanya memberi komentar seperlunya. Sesekali matanya melirik Alia, tapi cepat-cepat dialihkan lagi. Mahasiswa Raka juga mulai curiga. "Pak, kenapa jarang ngobrol sama Bu Alia?" tanya salah seorang mahasiswa laki-laki. Raka menahan napas sejenak, lalu menjawab tenang, "Bukan jarang, hanya saja kami bagi tugas. Saya pegang kelompok 2, Bu Alia pegang kelompok 1. Itu lebih efektif." Alasan yang terdengar masuk akal, meski sebenarnya hatinya terasa berat setiap kali melihat Alia seakan menutup diri darinya. Suasana makin terasa dingin ketika kedua kelompok harus bekerja bersama di balai desa untuk persiapan kegiatan besar. Gotong royong memperbaiki jembatan kecil yang sering dipakai warga. Alia sibuk memberi arahan kepada mahasiswa kelompoknya, sementara Raka melakukan hal yang sama dengan kelompoknya. Keduanya tampak seperti dua dunia yang berbeda, berdiri di ruang yang sama tapi tak saling menyapa. Warga desa memperhatikan mereka. Beberapa orang tua berbisik, "Kok dosen-dosen itu kelihatan gak akrab, ya? Padahal biasanya pendamping KKN itu kerja bareng." Bisik-bisik itu membuat Alia merasa tak nyaman. Tapi ia tetap bersikeras pada dirinya sendiri. "Aku harus jaga jarak. Kalau tidak, semua jadi rumit." Malam hari, Alia menulis laporan harian mahasiswa di kamarnya. Lampu minyak kecil menerangi meja sederhana tempat ia menulis. Sesekali, pikirannya melayang pada Raka. Ia teringat bagaimana dulu mereka justru selalu menjadi tim yang solid. Saat kuliah dulu, mereka sering menjadi panitia kegiatan kampus. Raka bagian yang memimpin di lapangan, Alia yang mengurus detail administrasi. Kombinasi itu selalu berhasil. Tapi sekarang, mereka seperti dua orang asing. Alia berhenti menulis. Matanya panas. Ia merasa lelah. "Kenapa semua harus sejauh ini?" gumamnya. Beberapa mahasiswa mulai merasakan dampak dari jarak yang diciptakan itu. Ketika ada masalah kecil di lapangan, misalnya konflik antar mahasiswa, biasanya dosen pembimbing akan berdiskusi bersama untuk menyelesaikannya. Tapi kali ini, Alia dan Raka sama-sama berusaha menyelesaikan sendiri tanpa melibatkan satu sama lain. Hasilnya, masalah sering tertunda karena solusi tidak menyeluruh. Suatu malam, dua mahasiswa dari kelompok berbeda terlibat salah paham soal pembagian tugas. Mahasiswa Alia merasa kelompok Raka tidak adil. Sebaliknya mahasiswa Raka merasa kelompok Alia terlalu dominan. Suasana memanas di balai desa. Keduanya akhirnya memanggil dosen pendamping masing-masing. Alia datang dengan wajah tegas. Raka juga hadir tak lama kemudian.
Mahasiswa menunggu keputusan mereka. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Alia memberi arahan ke kelompoknya, Raka memberi arahan ke kelompoknya sendiri. Mereka bicara di ruang yang sama, tapi tidak saling menanggapi. Mahasiswa bingung. Loh, jadi gimana? Ikut aturan Bu Alia atau Pak Raka? Tanya salah seorang mahasiswa, membuat suasana semakin canggung. Alia akhirnya menutup rapat dengan kalimat singkat. Sudah, kita lanjut besok saja. Mahasiswa pun bubar dengan wajah kecewa. Mereka tak berani mengomentari lebih jauh, tapi jelas terasa bahwa ketidakharmonisan dua dosen itu mulai berdampak. Malam itu, Alia sulit tidur. Ia merasa bersalah. Sebagai dosen, seharusnya ia bisa lebih dewasa. Namun, perasaan pribadinya terlalu kuat. Ia ingin menjaga jarak, tapi jarak itu justru membuat banyak hal jadi berantakan. Di sisi lain desa, Raka duduk di teras rumah warga yang menampungnya. Ia memandangi langit penuh bintang. Dalam hatinya, ia juga sadar bahwa sikapnya tidak benar. Tapi ia takut. Takut jika ia mencoba mendekat, Alia akan semakin menjauh. Mereka berdua sama-sama terjebak dalam ketegangan yang mereka ciptakan sendiri. Sebuah jarak yang sengaja dibuat, tapi semakin lama semakin menyiksa. Dan semua orang di sekeliling mereka mulai merasakannya. Minggu kedua KKN dimulai dengan tantangan yang tak pernah diperkirakan. Malam itu, listrik desa padam total. Rumah-rumah gelap gulita, hanya diterangi lampu minyak atau lilin seadanya. Mahasiswa yang terbiasa dengan cahaya terang kota panik, sebagian kesulitan melanjutkan pekerjaan. Alia berusaha menenangkan kelompoknya. Kita bisa pakai lilin atau lampu minyak warga. Anggap saja pengalaman baru, ujarnya, meski dalam hati ia pun merasa resah. Namun, masalah tak berhenti di situ. Esok paginya, hujan deras membuat akses jalan ke desa terputus lumpur. Beberapa mahasiswa yang harus membeli bahan makanan dari pasar terdekat terjebak dan hampir tak bisa kembali. Warga akhirnya bergotong royong menarik motor mereka dari kubangan. Alia ikut membantu meski sepatunya kotor penuh lumpur. Di sisi lain, Raka juga terjun langsung membantu mahasiswa kelompoknya yang membawa barang logistik. Ia mengangkat karung beras bersama warga tanpa ragu, wajahnya penuh peluh. Alia sempat melihat dari jauh. Untuk sesaat, ia ingin menyapa. Tapi rasa canggung lebih kuat, membuatnya memilih diam. Siang harinya, kepala desa datang meminta bantuan. Pak Raka, Bu Alia, warga butuh tenaga tambahan untuk perbaikan jembatan kecil di ujung dusun. Jembatan itu penting buat anak-anak sekolah. Kalau tidak cepat diperbaiki, mereka harus memutar jauh. Raka mengangguk. Baik, Pak. Mahasiswa kami bisa ikut membantu. Alia menelan ludah. Ia tak bisa menolak, meski tahu tugas ini membuatnya harus bekerja bersama Raka. Ya, tentu. Kami siap bantu, jawabnya dengan senyum tipis. Keesokan harinya, mahasiswa dari dua kelompok berkumpul di lokasi jembatan. Warga sudah membawa kayu, bambu, dan peralatan sederhana. Pekerjaan dimulai. Raka tampak sigap memberi arahan teknis, menunjukkan cara memaku bambu agar lebih kuat. Alia fokus mengatur mahasiswa, memastikan mereka bekerja sesuai kemampuan masing-masing. Sesekali, situasi memaksa Alia dan Raka berinteraksi. Bu, paku masih kurang. Bisa tolong arahkan mahasiswa bawa dari posko? Tanya Raka singkat. Alia mengangguk. Baik, saya suruh Nisa. Jawabannya ringkas, tapi cukup. Mahasiswa yang memperhatikan mereka berdua mulai merasa heran. Dari luar, Alia dan Raka tampak seperti rekan kerja yang menjaga formalitas. Tapi mahasiswa bisa menangkap, ada jarak yang kaku di antara mereka. Hari berjalan semakin melelahkan. Panas terik membuat keringat bercucuran, tapi pekerjaan harus diselesaikan. Saat sore tiba, sebagian mahasiswa kelelahan. Seorang mahasiswa terantuk kayu dan kakinya terkilir. Raka segera menghampiri, memeriksa dengan tenang, lalu memanggil Alia. Bu, saya butuh pertolongan.
bisa tolong bawa perban dari posko? Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Alia cepat bergerak. Tak ada waktu memikirkan canggung atau tidak. Ia kembali membawa kotak P3K. Bersama-sama, mereka membantu mahasiswa itu. Alia menahan kaki mahasiswa, Raka membalut dengan perban. Untuk pertama kalinya sejak KKN dimulai, mereka bekerja berdua tanpa bicara soal jarak. Mahasiswa yang ditolong menatap mereka dengan rasa hormat. "Terima kasih, Bu, Pak," katanya lirih. Alia menatap sekilas ke arah Raka. Hanya sebentar, lalu buru-buru menunduk. Tapi perasaan aneh muncul di dadanya. Sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Malam itu, setelah seharian bekerja di jembatan, warga mengundang semua orang makan bersama. Di halaman rumah kepala desa, nasi liwet kembali disajikan, lengkap dengan ikan asin, lalapan, dan sambal. Mahasiswa duduk bercampur dengan warga, suasana penuh tawa dan cerita. Raka duduk di seberang, tampak lelah tapi masih tersenyum ramah pada warga. Alia hanya bisa mengamati dari jauh. Ia ingat bagaimana dulu, di awal pernikahan, mereka sering begini, bekerja keras seharian, lalu makan malam bersama dengan hati ringan. Kenangan itu membuat hatinya terasa diremas. Malam kian larut. Alia berjalan pulang ke rumah warga tempatnya tinggal. Di tengah jalan gelap, ia tanpa sengaja berpapasan dengan Raka yang baru selesai mengantar mahasiswa pulang. "Capek, ya?" ucap Raka singkat, suaranya lirih. Alia sempat terdiam, lalu menjawab singkat, "Iya." Tapi setidaknya jembatan itu hampir selesai. Tak ada lagi percakapan setelah itu. Mereka berjalan ke arah yang berbeda. Namun, di dalam hati masing-masing, ada perasaan yang perlahan mulai bergeser. Canggung tetap ada, tapi rasa hormat satu sama lain yang dulu sempat hilang mulai tumbuh kembali. Desa yang penuh keterbatasan itu, tanpa mereka sadari, sedang menguji hati keduanya. Hari-hari setelah pembangunan jembatan berjalan lebih tenang. Mahasiswa kembali fokus pada program kerja masing-masing, mengajar anak-anak, membantu posyandu, dan merapikan administrasi desa. Namun, di balik aktivitas itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Alia dan Raka tak lagi bisa sepenuhnya berpura-pura asing. Setiap kali mereka berada di satu tempat, ada rasa kikuk yang hadir, tapi juga ada kehangatan samar yang muncul tanpa sengaja. Suatu sore, Alia mengajar anak-anak di balai desa. Ia membawa kertas gambar dan krayon yang dikumpulkan dari sumbangan mahasiswa. Anak-anak begitu antusias menggambar. Ada yang menggambar sawah, rumah panggung, hingga kambing peliharaan. Alia tersenyum melihat semangat mereka. Tiba-tiba, seorang anak perempuan kecil, Sari, berlari ke arahnya. "Bu, lihat gambar saya," katanya riang. Alia menunduk, lalu terdiam. Gambar itu sederhana. Seorang perempuan dan laki-laki sedang bergandengan tangan. Di samping mereka ada seorang anak kecil. Entah mengapa, gambar itu seperti menampar ingatannya. Seketika, wajah Alifa, anak semata wayangnya, terlintas di benak. Senyumnya, suaranya, bahkan tangis kecilnya yang dulu mengisi rumah mereka. Dada Alia mendadak sesak. Ia berusaha menahan air mata agar tak jatuh di hadapan anak-anak. "Bagus sekali, Sari. Ibu bangga sama kamu," ucapnya lirih, lalu beranjak dengan alasan mengambil air minum. Di luar balai desa, Raka kebetulan lewat usai rapat dengan kepala desa. Ia melihat Alia bersandar di dinding, matanya berkaca-kaca. Tanpa pikir panjang, ia mendekat. "Kamu, kenapa?" tanyanya pelan. Alia buru-buru menghapus air matanya. "Tidak apa-apa, hanya lelah." Raka menatapnya lekat-lekat. "Alia, aku kenal kamu. Itu bukan lelah. Kamu lagi ingat Alifa, kan?" Nama itu membuat Alia membeku. Ia tidak menyangka Raka masih berani menyebut nama putri mereka. Perlahan, air matanya kembali mengalir. "Kenapa kamu masih tega menyebutnya? Padahal kamu tahu, semua ini runtuh gara-gara kita gagal menjaganya." Suasana hening.
Angin sore berhembus pelan. Raka menunduk, lalu suaranya pecah. Aku setiap malam dihantui rasa bersalah. Kalau saja hari itu aku lebih cepat pulang. Kalau saja aku tidak menunda-nunda, mungkin Alifa masih ada di sini. Alia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku pun sama. Aku yang seharusnya lebih hati-hati. Aku yang harusnya menjaga lebih baik. Tangisnya pecah, membuat beberapa mahasiswa yang lewat sempat melirik heran. Untuk pertama kalinya sejak perpisahan, luka lama itu terbuka lebar. Mereka berdiri berhadapan, sama-sama rapuh, sama-sama disiksa rasa bersalah. Tak ada lagi topeng dingin atau jarak formal. Yang ada hanya dua orang tua yang kehilangan anak, dan sampai sekarang belum berdamai dengan takdir. Raka memberanikan diri melangkah lebih dekat. Alia, mungkin kita salah banyak hal. Tapi bukan berarti Alifa ingin melihat kita saling membenci. Aku yakin, dia ingin kita tetap kuat. Alia terisak, menunduk tanpa bisa menjawab. Kata-kata itu menghantam jantungnya, tapi juga memberi sedikit cahaya di sela gelap. Malam itu, Alia menulis di buku catatan kecil yang selalu ia bawa. Ia menuliskan kalimat pendek, "Hari ini, luka yang kupendam bertahun-tahun kembali terbuka. Tapi anehnya, aku merasa sedikit lega. Mungkin, menangis di hadapan Raka bukan kelemahan, melainkan awal untuk berdamai." Di kamarnya sendiri, Raka duduk menatap foto kecil Alifa yang selalu ia simpan di dompet. Ia berbisik lirih, "Nak, ayah janji akan jaga ibumu, walau aku tak tahu caranya." Malam itu, di dua ruang terpisah, mereka sama-sama menyadari, luka memang masih ada, tapi menghindarinya hanya membuat sakit itu semakin dalam. Desa kecil itu, dengan segala keterbatasannya, justru menjadi tempat luka lama perlahan disembuhkan. Pagi di desa terasa lebih segar dari biasanya. Udara dingin menyusup lembut, embun masih melekat di ujung daun padi. Mahasiswa KKN berkumpul di depan balai desa, bersiap untuk kegiatan tanam pohon bersama warga. Di antara keramaian itu, Alia dan Raka berdiri berdekatan tanpa sengaja. Tidak ada kata yang terucap, tapi kehadiran keduanya sudah cukup membuat jantung Alia berdegup lebih kencang dari biasanya. "Baik, teman-teman. Hari ini kita akan menanam 100 bibit pohon mahoni di sepanjang jalan menuju sawah. Semoga beberapa tahun ke depan, jalan ini teduh dan indah," seru ketua kelompok KKN, membangkitkan semangat semua orang. Warga berbondong-bondong datang, membawa cangkul, ember air, bahkan ada yang membawa bekal makanan. Suasana ramai dan penuh tawa. Alia, yang biasanya memilih menjauh dari Raka, kali ini tak bisa menghindar. Mereka ditempatkan dalam satu kelompok kecil bersama anak-anak desa. Saat menanam bibit, seorang anak kecil mendadak terjatuh karena menginjak tanah licin. Raka sigap meraih si anak, sementara Alia ikut membantu membersihkan lututnya yang kotor. Sekilas, adegan itu seperti potongan kecil dari masa lalu mereka, ketika bersama-sama menjaga Alifa. Pandangan mata mereka bertemu, dan untuk beberapa detik, dunia di sekitar seakan berhenti. Di sela kegiatan, Alia duduk di bawah pohon kelapa, mengipasi wajahnya dengan tangan. Raka mendekat, menawarkan botol air. "Haus?" tanyanya. Alia menerima dengan ragu. "Terima kasih." Hening sejenak. Angin membawa suara anak-anak yang tertawa di kejauhan. Raka lalu berkata pelan, "Aku tahu kamu masih marah, Alia. Tapi hari itu, saat kamu menangis di balai desa, aku merasa mungkin kita sudah terlalu lama membiarkan luka ini mengendalikan hidup kita." Alia menatap botol di tangannya, suaranya bergetar. "Raka, aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan. Semua terlalu sakit." Raka menunduk, lalu tersenyum pahit. "Aku pun tidak meminta maafmu sekarang. Aku hanya ingin kita berhenti saling menyalahkan. Kita berdua sama-sama hancur. Tapi, bukankah kita dulu pernah jadi tim yang kuat?" Kata-kata itu menusuk hati Alia. Ada bagian dirinya yang ingin menolak, tapi ada juga bagian kecil yang setuju. Dulu, mereka memang tim yang tak tergoyahkan, saling menopang di saat sulit.
Sore menjelang, seluruh bibit pohon sudah tertanam. Warga dan mahasiswa duduk bersama menikmati hidangan sederhana. Nasi jagung, sambal, dan ikan asin. Alia duduk agak jauh, tapi ia bisa melihat Raka bercengkerama dengan anak-anak. Senyum itu, senyum yang pernah membuatnya jatuh cinta bertahun-tahun lalu, kembali muncul. Untuk pertama kalinya, senyum itu tidak lagi terasa asing, melainkan seperti pintu kecil menuju masa depan yang mungkin masih bisa diperjuangkan. Malam harinya, Alia menatap buku catatannya lagi. Ia menulis, "Hari ini aku melihat Raka bukan hanya sebagai orang dari masa lalu, tapi juga seseorang yang masih bisa menjadi bagian dari masa depanku." Entah bagaimana, hatiku sedikit lebih ringan. Sementara itu, di kamar yang berbeda, Raka menatap bintang dari jendela. Ia berbisik, "Tuhan, kalau ini kesempatan terakhirku untuk memperbaiki semuanya, tolong beri aku kekuatan untuk tidak menyia-nyiakannya." Malam itu, meski belum ada kata terucap, keduanya tahu, inilah awal dari sebuah titik balik. Hari-hari KKN semakin padat. Mahasiswa mulai terbiasa dengan kehidupan desa, bahkan ada yang betah ikut warga ke sawah atau belajar menenun tikar pandan. Alia dan Raka, meski masih menjaga jarak, sudah jauh lebih sering bekerja sama. Tanpa disadari, kebersamaan itu justru membuat orang-orang di sekitar mereka memandang keduanya sebagai pasangan yang harmonis. Suatu pagi, ketika mahasiswa tengah menyiapkan presentasi untuk program penyuluhan kesehatan, salah satu mahasiswa berkomentar, "Bu Alia, Pak Raka itu cocok sekali kalau jadi pasangan teladan. Kami lihat bapak dan ibu saling melengkapi." Seketika ruang balai desa menjadi riuh dengan canda. Mahasiswa yang lain ikut menggoda. Bahkan beberapa warga desa yang kebetulan ada di sana tersenyum mengangguk. Alia terdiam, wajahnya memanas. Raka hanya tersenyum kecil, tidak menanggapi terlalu jauh. Namun kata-kata sederhana itu menancap dalam di hati Alia. Ia mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin mereka terlihat seperti pasangan teladan, sementara di balik layar mereka sedang menunggu keputusan cerai? Sore itu, Alia berjalan sendirian di pematang sawah. Angin lembut menerpa wajahnya. Ia menatap hamparan hijau yang tenang, sangat berbeda dengan hatinya yang penuh gejolak. Di satu sisi, ia merasa sudah mengambil keputusan yang tepat untuk berpisah. Tetapi di sisi lain, kebersamaan dengan Raka selama KKN membuatnya merasakan kembali hal-hal kecil yang dulu mereka miliki. Raka menyusul dari belakang. Sendirian saja. Alia menoleh sebentar. Butuh udara. Mereka berjalan berdampingan, tanpa percakapan panjang. Sesekali terdengar suara jangkrik dan kodok dari persawahan. Akhirnya Raka berkata pelan, "Kamu tahu, aku sering berpikir, kalau saja kita dulu lebih banyak mendengar daripada berbicara, mungkin kita tidak akan sampai di titik ini." Alia menarik napas panjang. Mungkin. Tapi kenyataannya kita sudah terlalu jauh melukai satu sama lain, Raka. Lalu, apa kita benar-benar tidak punya kesempatan kedua? Tanya Raka, matanya menatap lurus ke depan. Pertanyaan itu mengguncang hati Alia. Ia ingin menjawab tegas, tidak ada. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Dalam diam, ia justru sadar ada keraguan yang besar dalam hatinya. Malam hari, warga mengadakan acara syukuran panen. Alia dan Raka duduk berdampingan, diapit mahasiswa yang sibuk membantu membagikan makanan. Musik tradisional mengalun, anak-anak berlarian, dan orang dewasa tertawa riang. Dalam keramaian itu, Alia sesekali melirik Raka yang tampak tenang menikmati suasana. Hatinya bergetar. Ia tahu, kehadiran Raka masih memengaruhi dirinya begitu dalam. Setelah acara, salah satu mahasiswa mendekati mereka. "Bu, Pak, kami benar-benar terinspirasi sama Bapak dan Ibu. Kalau kami punya pasangan nanti, semoga bisa saling mendukung seperti Bapak Ibu." Alia terdiam. Raka hanya menepuk bahu si mahasiswa sambil tersenyum. Namun setelah mahasiswa itu pergi, Alia menunduk, matanya berkaca-kaca. Mereka tidak tahu, Rak. Mereka kira kita ini sempurna.
Raka menatapnya dengan penuh arti. Mungkin karena kita memang masih punya sesuatu yang layak diperjuangkan, Alia. Mungkin mereka bisa melihatnya, meski kita sendiri ragu. Malam itu, Alia kembali sulit tidur. Di kepalanya, kata-kata mahasiswa dan Raka terus berputar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mempertanyakan, apakah perceraian memang jalan terbaik, atau justru sebuah pelarian dari luka yang belum pernah benar-benar mereka obati? Di luar, angin malam berhembus membawa suara daun bambu yang beradu. Seakan alam desa pun ikut bertanya pada Alia, apakah kau akan bertahan, atau pergi? Hari penutupan KKN akhirnya tiba. Balai desa penuh dengan keramaian. Mahasiswa menyiapkan panggung sederhana dengan tirai dari kain batik, warga memasak bersama, dan anak-anak berlarian sambil bernyanyi riang. Alia berdiri di sudut ruangan, mengamati semua itu dengan hati bergetar. 6 minggu berlalu seperti mimpi, penuh peristiwa yang tak pernah ia bayangkan. Raka membantu menata kursi, menyapa warga dengan senyum ramah. Alia memperhatikannya dari jauh. Ada ketenangan baru dalam diri Raka yang membuatnya terlihat berbeda, lebih dewasa, lebih sabar, lebih bijak. Saat kepala desa memberi sambutan, ia memuji mahasiswa, lalu menyebut nama kedua dosen pembimbing. Terima kasih Bu Alia dan Pak Raka. Kalian berdua sudah memberi contoh bahwa pendidikan bukan hanya teori, tapi juga soal hati. Tepuk tangan bergemuruh. Alia menunduk, wajahnya memanas. Raka menoleh sebentar, memberi senyum tipis. Senyum yang berkata tanpa suara, lihatlah, bahkan mereka bisa melihat kita. Malam pun tiba. Setelah acara selesai, Alia menghampiri Raka. Mereka duduk di beranda rumah warga, diterangi lampu minyak. Suara jangkrik memenuhi udara. Dengan hati berdebar, Alia berkata, Rak, setelah kembali besok, aku ingin kita bicara. Tentang kita. Tentang keputusan cerai itu. Raka menatapnya lama. Kamu mulai ragu. Alia menunduk. Jemarinya gemetar. Aku hanya merasa mungkin kita terlalu cepat menyerah. Mungkin kita masih bisa mencoba. Wajah Raka berubah cerah. Kalau itu yang kamu mau, aku siap. Aku tidak pernah berhenti berharap. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia tersenyum tulus. Ada secercah harapan yang tumbuh. Namun esok paginya, kabar resmi datang dari kampus. Putusan cerai mereka sudah diketok. Alia terdiam, air matanya jatuh. Semua yang ia ucapkan semalam seakan runtuh. Raka membaca pesan itu, lalu menghela napas. Tapi ia tidak marah. Jadi resmi sudah. Tapi, Alia, itu bukan akhir. Kalau kamu mau, kita bisa mulai lagi, dari awal. Bukan sebagai suami istri, tapi sebagai dua orang yang memilih memperjuangkan. Alia menatapnya, terisak, lalu mengangguk. Di tengah luka itu, ia merasakan cahaya kecil. Perceraian mungkin sudah nyata, tetapi hatinya tahu perjalanan mereka belum selesai. Saat bus kembali ke kota, mereka duduk berdampingan. Desa kecil itu tertinggal di belakang, namun meninggalkan pelajaran besar, bahwa cinta, meski sempat runtuh, selalu punya cara untuk pulang ke hati yang sama.